Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga tetap semangat selalu ya, walaupun kita pembelajarannya via online. Semoga kalian semua tetap semangat untuk belajar. Alhamdulillah kali ini kita kembali lagi ke mata pelajaran Akidah Akhlak semester 2. Kali ini kita akan membahas tentang membiasakan akhlak terpuji. Sebelum kita lanjut materi hari ini, kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Anak-anak yang ibu banggakan, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, setelah kalian memperhatikan penjelasan materi dari ibu harap kalian bisa menjelaskan kembali tentang pengertian husnudzon, tasamuh, tawadu, dan ta'awun. Tujuan selanjutnya yaitu kalian bisa menyajikan contoh atau perilaku kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari sikap keempat tadi, yaitu husnudzon, tawadu, tasamuh, dan ta'awun. Sebelum kita lanjut, kalian bisa siapkan dulu alat tulisnya atau buku paketnya dan mendengarkan penjelasan dari ibu. Kalian juga bisa sambil melihat buku paket ya. Nanti jika ada catatan penting bisa kalian tulis, dicatat di buku tulis. Oke, kita lanjut pembahasan yang pertama, yaitu sikap husnudzon. Husnudzon itu apa sih? Secara bahasa, husnu itu artinya baik dan dzon itu artinya dugaan. Secara istilah, husnudzon adalah adanya pemikiran positif terhadap manusia lain, bahwa setiap manusia itu pasti mempunyai kebaikan yang bermanfaat bagi yang lainnya. Sikap husnudzon itu dalam perintahnya tertulis dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhonni inna ba'dadh-dhonni ism. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Ada beberapa hukum husnudzon kepada manusia. Yang pertama, hukumnya wajib, yaitu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para rasulnya. Kita harus yakin bahwa Allah Maha Pengasih dan Allah Maha Penyayang. Allah juga Maha memelihara semua makhluknya, terutama manusia. Maka apapun yang Allah berikan dalam kehidupan kita sudah sepatutnya kita syukuri dan ambil hikmahnya. Yang kedua, hukumnya adalah sunnah, yakni kepada saudara yang seiman. Karena sesama muslim itu sama-sama terikat oleh iman dan perjuangannya untuk mewujudkan kebaikan melalui ibadah, dakwah, dan amalan-amalan yang lainnya. Contoh husnudzon kepada sesama manusia yang pertama itu ta'aruf, saling mengenalkan diri. Bukan maksud ta'aruf berarti itu baik ya, jadi kalian langsung cepat-cepat ta'aruf, yang kalian maksud itu bukan. Maksud ta'aruf di sini yaitu kalian saling memperkenalkan diri. Jadi nantinya di antara kalian itu tidak ada prasangka buruk. Yang kedua, kerjasama, saling membantu dan menolong, lalu memberikan kepercayaan kepada sesama manusia pada bidangnya atau urusan tertentu, karena manusia itu mempunyai kemampuan dan bakat tertentu. Lalu ada juga mau memberikan masukan atau saran, terus menerima dengan lapang dada masukan dari orang lain. Jadi kritikan atau saran apapun yang kalian peroleh dari orang lain, kita juga harus terima dengan baik, berprasangka baik, husnudzon kalau orang lain itu
memberikan saran itu kepada kita agar kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Yang kedua adalah sikap tawadu. Tawadu secara bahasa yaitu meletakkan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, tawadu itu artinya rendah hati. Dan secara istilah, tawadu itu sikap atau perbuatan manusia yang menunjukkan adanya kerendahan hati, tidak sombong, dan mudah tersinggung. Perintah dalam bersikap tawadu itu ada 3. Yang pertama, tawadu di hadapan kedua orang tua. Ditegaskan pada surat Al-Isra ayat 24. Yang artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Sikap tawadu terhadap orang tua ini dalam bentuk rasa hormat yang disertai perasaan kasih sayang. Hal ini penting untuk dilakukan, mengingat betapa besarnya kebaikan orang tua dari kita lahir sampai kita sekarang sangat luar biasa. Yang kedua, tawadu terhadap sesama muslim ditegaskan pada surah Asy-Syu'ara ayat 215. Artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Sesama muslim harus ada perilaku tawadu, karena sesama muslim merupakan kesatuan yang saling memperkuat, sehingga rasa ukhuwah Islamiyah umat Islam sesama muslim itu tidak akan terputus. Yang ketiga, tawadu di saat dalam pergaulan. Pada surat Al-Luqman ayat 19 dijelaskan, dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu, sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Orang yang tawadu menyadari bahwa karunia besar yang dimiliki itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagai bentuk ujian dari Allah, sehingga bukanlah penampilan yang dikedepankan, namun fungsi yang menjadi ukuran. Dan kekayaan bukanlah jumlah yang diperhitungkan, namun proses cara mendapatkannya yang harus dipikirkan. Oke, lanjut, sikap yang ketiga yaitu sikap tasamuh. Secara bahasa artinya murah hati, lapang hati, dan menurut KBBI, tasamuh itu artinya lapang dada. Secara istilah, sikap atau perbuatan lapang dada dalam menghadapi perbedaan baik pendapat, keyakinan maupun yang lainnya. Perintah sikap tasamuh dijelaskan pada Quran surat Al-Kafirun ayat 1-6. Pada ayat terakhir sudah ditegaskan, untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Dalam ayat tersebut dipahami bahwa Islam sangat toleran terhadap adanya perbedaan agama. Bentuk sikap tasamuh itu yang pertama, tidak ada paksaan dalam memilih agama. Yang kedua, tidak memaksa keinginan dan kepentingan. Misal ada teman kalian yang mendapatkan ujian dan kalian ingin mendapatkan pujian yang sama, sehingga kalian berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi seperti teman kalian. Tidak seperti itu ya. Jadi setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi berbuatlah yang terbaik dengan versi kalian masing-masing. Ketiga, yaitu menghormati perbedaan. Kita sebagai umat muslim sudah seharusnya saling menghormati, apalagi menghormati perbedaan dalam hal keyakinan agama. Kita harus saling menghormati walaupun kita dan teman kita misal tidak satu keyakinan. Yang terakhir yaitu sikap ta'awun. Ta'awun secara bahasa artinya saling membantu, saling menolong. Secara istilah yaitu sikap atau perilaku membantu orang lain.
Perintah sikap tawun terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2. Dan tolong menolonglah kamu dalam perkara kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kamu tolong menolong dalam perkara dosa dan permusuhan. Dalam ayat tersebut sudah bisa dipahami ya, kita itu saling tolong menolong dalam kebaikan, tidak untuk saling tolong menolong dalam perbuatan yang tidak baik. Misalnya kalian saling tolong menolong kepada teman yang membutuhkan bantuan. Misal teman kalian itu ada yang mau mengerjakan PR, tapi teman kalian itu tidak memiliki buku paket, kalian bisa membantu dengan meminjami buku paket kalian gitu. Terus tolong menolong dalam perbuatan yang tidak baik, misal kita sedang ujian, teman kalian itu meminta jawaban, ya tidak usah ditolong karena itu merupakan perbuatan yang tidak baik. Nah, anak-anakku semua, tadi itu empat sikap tadi, husnudzon, tawadhu, tasamuh, tawun merupakan akhlak yang terpuji. Sudah sepatutnya kita umat muslim, umat Islam itu membiasakan akhlak terpuji. Kita akan merasa berserah diri kepada Allah dan kita tidak akan pernah putus asa. Dengan membiasakan akhlak-akhlak yang terpuji, kita juga akan senantiasa mendapatkan kebaikan-kebaikan dan nikmat dunia dan akhirat. Amin. Anak-anakku sekalian, materi kali ini itu saja dahulu. Untuk minggu depan kita akan lanjut materi tentang ulul azmi. Sebelum kita akhiri, Ibu akan menjelaskan tugas individu. Yang pertama, silakan kalian cari artikel tentang salah satu sikap yang sudah Ibu jelaskan tadi. Lalu silakan kalian rangkum artikel tersebut dan kalian cari hikmah apa yang didapat dari peristiwa atau cerita dari artikel tersebut. Yang kedua, kan kalian cari contoh atau perilaku kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan sikap husnudzon, sikap tawadhu, tasamuh, dan ta'awun. Silakan kalian cari sebanyak-banyaknya, minimal 5 contoh ya. Kalau lebih dari 5 itu akan lebih baik dan nilainya pasti akan lebih baik. Dari Ibu hanya itu saja. Semoga kalian bisa memahami apa yang Ibu jelaskan tadi dan kalian tetap semangat untuk belajar. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.